Hai guys, apa kabar? Kembali lagi dengan Cici TV, Johnny Johnson. Apa kabar? Semoga kita semua sehat sejahtera. Sehari ini saya sangat berbahagia karena saya kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Siapa beliau? Inilah dia, namanya C. Cassandra Fares. Halo semuanya. Hai, apa kabar C? Baik, luar biasa, dahsyat. Yes, Fantasi. yes, yes. Oke, Iya. C, boleh ceritakan kira-kira CC ini backgroundnya apa sih? Oh, saya tuh dulu mantan seorang auditor. Mm-mm. Udah kerja 8 tahun di kontrak akuntan nomor 1 di Indonesia. Di Indonesia, Iya. oke. Dan kenapa bisa mau join Prudential ya? Itu karena ya pertama pekerjaan di kontrak akuntan itu kan sangat time consuming. Jadi pulangnya bisa sampai pagi. Makan gitu. waktu banyak gitu ya, oke. Lembur sampai pagi. Gitu. Nah pasti ada di rumah ada yang nggak suka nih. Pasti suami ya? Iya dong. Oke. Suaminya nggak Sama happy. anak-anak ya? Waktu itu belum punya anak. Oh, belum punya Iya. anak, oke. Terus? Nah, dan karena saya seorang nasabah, jadi waktu itu agennya pas datang ke tempat kita, terus suami yang menawarkan diri. Bisa Oh, suaminya nggak? Ci. Bisa Kenapa nggak? kok akhirnya suaminya Ci menawarkan? Karena kan dia nggak kepengen istrinya Lembur kerjanya terus. lembur terus Oh. gitu. Jadi Iya. akhirnya suami yang menawarkan diri. Heeh. Boleh nggak kita lihat peluang bisnis Prudential? Oke, kenapa kok waktu dulu itu milihnya Prudential, bukan? Karena kita nasabah Prudential. Oh, cuma Dan tahunya kenalnya Prudential. agennya agent Prudential. Tapi kenapa kok mau jadi agent? Apa yang mendasarinya? Awalnya sih nggak mau. Jadi waktu diajak datang ke BOP, saya awalnya nggak mandang sebelah mata. Karena jadi saya merasa, waduh ngapain sih jadi agent gitu? Emangnya nggak ada kerjaan lain buat saya gitu. Tunggu dunia ini nggak ada kerjaan lain, baru mau saya jadi agent. Oke. Nah tapi suami saya bilang gini, kita harus selalu terbuka ya. Jadi teman-teman segala macam peluang kita harus selalu terbuka. Jangan Oke. menutup diri dulu. Ya. Jadi suami saya cuma ngomong nothing tulus, kamu datang dengerin. Oke. Kalau suka kamu jalanin, nggak suka kamu nggak usah jalanin. Nah Oke. itu yang membuat saya akhirnya mau datang dengerin. Nah begitu datang dengerin, loh kok ini gampang ya? Kayaknya bisa deh. Kayaknya produksi tahun pertama 150, terus 300, waktu itu 300 naik unit manager ya. Oke. Nah terus bla 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 5 tahun income-nya 100 juta. Nah yang diingat itu aja. Tapi waktu itu income-nya kalau nggak salah di akuntan gede kan? Udah 20 juta sebulan. Ah. Tahun 2001 loh itu. 2001 20 juta guys. Kalau 2019 ya kira-kira. Teman-teman saya sih sekarang kira-kira income-nya sekitar 70, 80 kayak gitulah kalau teman-teman saya Tapi di sana. kalau nggak salah Ci sekarang jauh lebih jauh sangat jauh ya. Iya. Oke. Iya. Oke. Terus Jauh. kemudian gimana sih kok akhirnya Ci mutusin Prudential sebagai karir? Jadi waktu itu kan habis dengar peluang bisnisnya yang diingat cuma 150 terus bla 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 5 tahun punya income 100. Oke. Saya merasa wah kalau saya di kantor yang lama 5 tahun kemudian belum tentu 100 loh. Mungkin 40 lah ya. Iya, kebayang kalau 100 juta pekerjaannya sangat tidak enak gitu loh. Bahkan bisa pulang tidur di Tidur rumah di- 1 jam berangkat lagi. Mungkin. Oke. Iya. Jadi akhirnya saya pikir nggak ada salahnya saya coba. Jadi padahal orang kerja di akuntan di perusahaan nomor 1 biasanya mereka itu dambaan setiap. Iya, anak Accountant. lulusan accounting pasti kepengen kerja di sana. Iya, iya. Terus Tapi akhirnya saya Ci coba. berani ninggalin ya. Waktu bulan pertama belum. Oh, Jadi belum. saya coba jalani sebulan dan ternyata dalam 1 bulan dapat 40 juta 40 juta apa itu? annual premiumnya. Oh, jadi dapat nasabah, total Nasabah, omsetnya 40 juta. omset 40 juta. Jadi saya jadi teringat dong, kalau kamu 1 tahun 150, kamu akan naik ke level US dan seterusnya naik sampai 5 tahun income 100. Ini dalam sebulan aja 40, hampir sepertiga. Oh, Jadi oke. akhirnya saya merasa, wah ini boleh nih diterusin. Oke. Jadi bulan kedua saya langsung resign. Bulan kedua langsung Iya, resign. bulan Tapi kedua waktu langsung itu resign. seberapa yakin sih Ci sama Prudential? Waktu itu sih agak ragu-ragu ya, wajar lah ya 8 tahun di sana, terus tiba-tiba harus ninggalin nggak gampang. Jadi akhirnya saya, suami saya bantuin saya hitung ada making decision analysis Oke. ya, jadi ada hitung-hitungannya, ternyata poin di Prudential lebih tinggi. Jadi Oh, akhirnya ya I udah see. langsung Ya. mutusin resign. Gitu. Oke. Terus kemudian apa sih yang udah Ci dapatin setelah bergabung di Prudential? Nah
Kalau di Prudential ya kita bukan cuma dapat duit. Kalau dapat duit semua orang juga udah tahu Pastilah ya. Rahasia umum lah ya, agen asuransi itu duitnya banyak, beli properti di mana-mana Betul, gitu ya. Jadi dari segi duit sih luar biasa banget lah. Berpuluh-puluh kali lipat dari yang sebelumnya ya. Nah, tapi saya juga sangat bersyukur bisa mempunyai waktu yang sangat fleksibel. Seperti contohnya ya, liburan itu setahun bisa 2 bulan loh. Setahun 2 bulan, ninggalin kerjaan nggak masalah ya? Iya, jadi bulan Juni sebulan, bulan Desember sebulan. Jadi anak-anak libur sebulan ya kita liburan sebulan gitu. Nah, kebanyakan orang ya walaupun punya bisnisnya banyak ya uangnya banyak belum tentu bisa meninggalkan pekerjaan dia sampai sebulan. Ya itu adalah satu luxury buat kita. Apalagi dulu waktu kerja sebagai karyawan susah lah ya dapat izin sebulan ya. Iya, pecat itu. Sebulan udah dipecat gitu ya. Apa sih keuntungannya seorang gabung sama Prudential selain tentu saja income, waktu ya. Terus kita juga ada kebahagiaan ya menolong klien yang tadinya nggak ada perencanaan ya keuangan, terus ternyata tiba-tiba sakit dan menghabiskan uang yang banyak dan ternyata itu diganti sama Prudential. Jadi sekarang ini saya sedang melayani satu klien yang sekarang masih di rumah sakit. Total biaya kemarin saya cek sudah 1 miliar. Sakit apa itu sih? Sakit infeksi dalam darah, namanya sepsis. Biayanya sudah 1 miliar dan masih berlanjut nih, belum tahu berakhirnya berapa. Nah itu bayangkan kalau dia nggak punya asuransi. Pasti jual aset, ambil tabungan, hutang dan nah itu kebahagiaan yang tidak bisa kita nilai dengan uang ya. Kita menolong orang perencanaan keuangan ya. Karena asuransi itu pasti nggak mungkin orang beli kalau nggak disadarkan ya. Jarang sekali orang sadar sendiri, itu jarang. Jadi kita adalah bagaikan malaikat yang datang untuk menyadari mereka. Itu satu ya, nomor satu kita membantu klien. Nomor dua, kita membantu orang mempunyai kehidupan yang lebih baik lewat mengajak mereka ke dalam bisnis kita. Jadi ternyata Prudential bukan cuma sekedar dapat duit, uang, tapi waktu buat kita, tapi juga banyak memberikan bantuan misi kepada klien, nasabah dan agent yang kita rekrut ya, dan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada tim kita. Jadi bayangkan loh, ada agent atau leader yang kasih kita foto rumah barunya, mobil barunya, dan mengucapkan terima kasih kepada kita bahwa gara-gara kita lah dia bisa sukses dan bisa membeli mobil dan rumah baru ini. Nah itu kebahagiaannya tuh luar biasa. Yang nggak bisa dibeli sama uang gitu ya? Ya betul. Berarti kira-kira kenapa sih kok akhirnya mungkin mutusin Prudential sebagai karir, terus kemudian punya kantor sendiri. Kantornya namanya apa sih? FP1. Di mana sih alamatnya? Kita di PCC Batavia di Jakarta. PCC Batavia. Gimana sih ceritanya kok bisa akhirnya mutusin karir di Prudential, terus mutusin punya kantor sendiri? Sebenarnya ya kita di Prudential ini selain kita dapat kalau kita jualan kan kita dapat komisi dan bonus. Kalau kita merekrut orang, kita sebagai leader kita dapatnya overriding. Itu sebagai kayak insentif buat kita mengajarin agent ya. Dari nol sampai bisa. Nah, itu overriding. Nah, terus kita juga mendapatkan royalti. Nah, royalti ini tuh yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita gitu ya. Di mana-mana juga kalau misalnya bisnis apapun orang bilang dia bisa diwariskan kepada anak. Kalau anaknya mau jalanin ya kan bisnis kita. Tapi kalau nggak jalanin bisnisnya ya otomatis anaknya nggak bisa mewarisi. Nggak bisa ngelanjutin. Tapi kalau di bisnis kita anak kita mau jalanin atau tidak jalanin mereka dapat. Gitu. Kalau satu kali kita tidak melanjutkan diwariskan ke anak. Kepada anak nggak mau jalanin pun tetap dia masih bisa dapat. Itu warisan yang ada di Prudential. Setelah itu, selain itu kalau kita punya tim yang gede gitu ya, nah terus kita udah merasa harus punya kantor sendiri. Nah Prudential akan menyediakan office allowance buat kita yang punya kantor. Jadi ibaratnya supportnya banyak gitu. Cik, kalau boleh tahu berapa sih leader yang sudah dimiliki? Kalau leader sih nggak pernah hitung ya, tapi kalau misalnya agency director di bawah kita, yang di bawah keturunan kita ya, itu
per tahun lalu sih datanya. Tahun 2018. 2018 karena Oke. 2019 tuh belum dapat data. Belum dapat data, Kalau oke. 2018 itu ada 119 adik. 119 AD guys. Ya, iya. Itu artinya uang datang Iya. guys. Kalau leader mungkin di atas 500 sih ada lah. Gitu. Jadi leader total 500. 500 lebih lah. Oke, oke. Udah nggak kehitung, nggak ke track gitu. Nggak bisa nggak mungkin dicek satu-satu ya. Semoga sistemnya aja nggak salah ya. Salah juga nggak apa-apa, udah lebih kok. Oke, oke. Terus kemudian dengan hasil yang didapat dari Prudential, apa aja sih yang udah bisa dapetin? Ya, kita di sini kerja sambil mengumpulkan aset ya, teman-teman. Jangan lupa ya, dapat uang jangan dihabiskan ya. Jadi sebagian harus diinvestasi. Nah, one day kalau kita udah tua, mungkin kita udah nggak bisa kerja. Nah, biarkan aset itu yang akan bekerja buat kita. Di mana-mana di dunia ini, agen asuransi itu bukan cuma dapat active income dari asuransi, tapi akan dapat passive income dari aset-aset yang dimiliki. Jadi pada saat punya income 100% dari Prudential, berapa yang dialokasikan ke investasi? Awal-awal tentunya persentase masih cukup besar yang dialokasikan buat biaya hidup ya. Tapi kalau makin seiring naiknya income, tentunya kita harus simpan lebih banyak gitu. Oke. Ya. Berapa persen Ci kalau boleh cerita? Kalau saat ini berapa persen ya? Saat ini sih mungkin bisa 60-70% bisa disimpan. Simpan untuk Iya. jadi aset. Iya. Kenapa sih Ci kok milih akhirnya harus punya aset sih? Ya harus dong, kita memang harus bangun aset supaya nanti aset yang akan menghasilkan passive income buat kita. Di negara maju ya, agen asuransi itu bahkan passive income dari aset agen asuransi itu bisa mengalahkan active income dia di asuransi. Ci, sekarang ini program yang terbaru dari Prudential apa sih yang kira-kira dibutuhkan masyarakat? Waduh, Prudential itu barusan launching produk yang luar biasa, namanya PPH Plus. Oke. Ya, jadi hospital sesuai tagihan, ya. Yang tadi klien saya masuk itu juga Yang habis 1 miliar 1 lagi. miliar itu sesuai tagihan, ya. Jadi Oke. tidak ada biaya 1 sen pun yang dibayar oleh dia. Jadi 1 miliar itu udah dibayar sama Prudential? Ya, Oke. full. Jadi semua tagihan di cover oleh Prudential. Itu namanya asuransi sesuai tagihan. Jadi kalau masuk hospital udah sesuai kamar yang kita pilih, udah dijamin semua biaya itu terbayarkan. Oke. Nah itu PPH Plus manfaatnya luar biasa ya. So far paling terdepan lah di antara asuransi lain. Ya. Oke. Paling lengkap, juga harganya kompetitif. Ci kan tinggalnya di Jakarta nih Ci. Iya. Kalau boleh dapat nomor teleponnya Ci, boleh nggak? Kalau teman-teman yang di Jakarta kepingin bergabung, kepingin bertanya, boleh ya? Boleh. Nah, nomor berapa Ci? Saya di 0816 0816 139 139 0984 0984 di Jakarta mana Ci? Jakarta Barat. Di Jakarta Barat. Tapi gimana sih Ci caranya orang itu bisa bergabung sama Ci sebagai agent gitu? Mesti apa aja yang harus dilakukan atau syaratnya apa? Sekarang kan kalau mau join jadi agent Prudential gampang kan, kita tinggal isi aplikasinya itu pakai tablet, handphone, ya langsung sign di HP, langsung kita online kirim ke Prudential, terus langsung keluar kode agent. Kira-kira Ci netapin kriteria nggak seorang agent itu? Oh iya dong, kita harus ketemu, kita harus ngobrol, kita lihat kemauannya ada atau enggak, Oke, gitu. oke. Waktunya ada atau enggak. Oke. Sebenarnya syarat utama 2, yaitu ada kemauan dan ada waktu. Oke. Nah, kalau ada kemauan dan ada waktu, soal bisa atau enggak itu urusan kita yang akan ngajarin. Jadi mesti ada kesempatan untuk dia belajar ya. Ci? Ya. Oke. Jadi yang penting orangnya ada kemauan, Oke. mau belajar, mau sukses ya, berarti itu ada kemauan. Terus nomor 2 dia harus alokasikan waktu untuk bisnis ini. Ya. Kalau misalnya teman-teman yang di Jakarta udah kehilangan agent, boleh kontak Ci ya. Oh, kehilangan mesin? Kehilangan agentnya udah nggak aktif, gitu boleh Oh. tanya-tanya ke Ci boleh ya. Boleh. Oke, Ya. oke. Jadi maksudnya klien. Klien yang sudah ada, tapi kadang agentnya sudah nggak aktif. Yang Boleh. penting kalau buat saya jangan ada nasabah Prudential yang kecewa terhadap Prudential. Nama baik Prudential harus tetap dijaga. Jadi kalau ada yang merasa kesulitan hubungi agentnya, tidak masalah, hubungi saya akan bantu sebisa mungkin. Oke. Iya. Kira-kira ada biaya yang harus dikeluarkan atau gimana? Enggak lah ya. Nggak ada ya. ada. Oke. Ci, kira-kira
apa sih sarannya Ci Cassandra Farel untuk agent yang baru bergabung atau agent yang mau bergabung? Mungkin Ci bisa kasih saran. Ya. Buat teman-teman yang baru bergabung ya, alokasikan waktu, spare waktu 2 tahun lah ya teman-teman, kerja keras, bener-bener serius di bisnis ini ya, jangan cepat menyerah karena bisnis kita ini nggak langsung instan punya income gede. 2 tahun bekerja keras, saya yakin dalam 2 tahun teman-teman akan lihat ya hasilnya, dan hasilnya percepatannya tuh grafiknya akan menanjak cepat sekali. Beda dengan kerja karyawan kan kita start udah ada income, tapi naiknya mah pelan gitu. Kalau ini mulainya dari bawah tapi menanjaknya luar biasa. Tergantung apa yang dilakukan sama seorang tersebut. Jangan cepat menyerah. Jadi jangan baru nyoba 6 bulan udah langsung mau mutusin bisnis ini kurang bagus lah atau apalah. Padahal bisnis kita ini butuh waktu. Coba spare waktu 2 tahun lah. Gitu. Kayak saya pertama kali join, saya juga spare waktu saya coba mati-matian 1 tahun, nggak melirik kiri kanan, prudential only. Fokus gitu. Saya kasih waktu saya 1 tahun. Kalau 1 tahun saya nggak bagus, saya akan balik kerja. Saya dengan kualitas saya pasti ada yang mau terima saya. Pikirnya gitu aja. Ya, teman-teman kalau bisa 1 atau 2 tahun fokus di sini, serius. Fokus itu gimana sih, Ci? Bener-bener ngerjain prudential aja. Maksudnya, jangan coba-coba melamar lagi ke tempat lain, bisnis MLM lah, money game lah, atau nyambi-nyambi bisnis lain, jangan. Emang kenapa kalau orang tersebut nyambi, Ci? Waktunya terbagi. Konsentrasinya hasilnya juga pasti akan terbagi. Oke. Terus kemudian yang tadi fokus mesti ngerjakan apa yang harus dikerjakan gitu ya. Mesti harus setiap gimana? hari ketemu orang, jadi jangan bilang kerjaan prudential tapi nggak ada bisnis lain tapi nggak ngerjain gitu. Ya, jadi setiap hari ada targetnya. Contoh waktu saya jadi agent, saya punya target setiap hari ketemu 4 orang. 1 hari 4 orang. Sehari 4 orang. Dan itu konsisten ya? Konsisten, minimal loh ya 4. Lebih boleh, kurang jangan. Jadi kalau belum 4 jangan pulang gitu. Iya, betul. Ci, waktu kalau boleh Ci cerita setahun itu Ci dapat income berapa dari Pro? Saya waktu tahun pertama saya join Maret sampai Desember income saya 15 juta. Langsung gitu. 15 juta per bulan ya. Nah, tapi yang tadi saya bilang grafiknya percepatannya kan luar biasa. Karena apapun yang kita dapat di tahun pertama, tahun kedua tetap dapat. Iya, 15 jutanya udah. 15 jutanya udah pasti masih dapat, masih jalan. Sementara ada income baru. Jadi waktu tahun kedua saya langsung 40 juta. Bukan lagi 30 loh ya, karena kan tahun kedua kita pasti lebih bagus. Jadi 15 udah jalan, ada tambahan lagi 25, jadi 40. Jadi guys, di tahun pertama beliau bekerja bertemu dengan 4 orang setiap hari, minim, boleh lebih, dilarang di bawah 4 orang. Di tahun kedua Ci ketemu berapa orang? Di tahun kedua udah bangun tim. Jadi di bisnis prudential ini kita nggak cuma jualan, tapi kita tahun pertama jualan, tahun kedua kita ngajarin orang jualan. Gitu. Jadi kita mengembangkan tim. Nah itu saya sambil ada jualan nggak banyak tapi timnya yang gede. Karena di tahun kedua karena tim saya gede, di tahun kedua itu saya mencapai agency of the year. Karena timnya juga top recruiter, top unit manager. Luar biasa. Pasti tindakannya harus extraordinary. Nggak boleh tindakan seperti biasa-biasa untuk bisa dapetin. Jadi saya tahun kedua 40 juta, tahun ketiga udah mendekati 100 juta malah. Tahun ketiga udah hampir 100 juta, kayaknya 3 tahun lewat dikit deh saya udah 4 juta, udah 100 juta. Yang tadinya di jenjang karirnya dibilang 5 tahun, tapi ternyata hanya 3 tahun lebih sudah capai. Itu dengan cara Ci jual, Ci juga ajak orang untuk kembangin tim lah ya. Kita yang paling penting harus kembangin tim. Waktu itu nggak ada keberatan dari suami karena enggak, kan dia justru yang dukung. Nah begitu tahun tahun keempat masuk tahun keempat suami saya resign. Juga ngerjain prudential. Jadi suami emang kerja apa sih Ci? Suami saya itu GM satu perusahaan IT. Jadi dia tentu saja income-nya gede ya. Income-nya juga gede. Ya. Dan untuk ninggalin itu sebetulnya berat.
Iya, tapi kan di saat itu kan income saya udah hampir 100 juta. Oh, Nah, udah 100 udah juta. tercover semua lah ya Udah 100 juta, pengeluaran. dia bisa. Oh, oke. Jadi sekarang punya berapa kantor sekarang? Kantornya ada 8. 8 kantor. Selamat ya, Ci. Kira-kira boleh nggak kasih motivasi kepada kita semua, khusus agent Prudential di tahun 2019 ini mesti gimana sih, Ci? 2019 itu akan menjadi tahun yang dahsyat banget ya, karena kita pertama punya produk yang sangat luar biasa, yang PPH Plus tadi ya. Terus selain itu juga banyak kemudahan underwriting untuk existing client. Jadi kita fokus melayani klien kita, terus otomatis itu omset akan datang dengan sendirinya. Teman-teman manfaatkan momentum ini, jangan sampai ketinggalan. Ini semua orang tuh lagi kelihatannya semua orang akan capai Copenhagen nih kelihatannya. Karena dengan produk baru yang... dan kemudahan underwriting untuk existing client. Oke. Jadi selain dapat income, bisa menolong orang, menolong nasabah juga bisa memperbaiki kehidupan ekonomi banyak orang. Oke guys, terima kasih buat C. Cassandra Farah. Ya, ini sama-sama. ada sedikit, meskipun ini nggak terlalu. Thank you Terima banget. kasih. Thank you. Dan semoga sharingnya dari C. Cassandra Farah ini bisa menginspirasi Anda yang mau bergabung di Prudential, yang sudah bergabung, dan yang akan meningkatkan terus. Beliau sudah jadi contoh, guys. Kita perlu tahu, kita perlu dekat dengan orang-orang yang sudah berhasil di Prudential, karena beliau juga mau cerita ke kita. Dia juga mau menasihati kita untuk terus berkarya, karena Prudential juga support, leader-leader udah cantik support juga. Thank you so much. Semoga Hadir besok dong. Oke guys, jangan lupa mid-year convention yang diadakan dari Prusolid dan anak keturunannya besok tanggal 13, karena beliau juga akan menceritakan kisah suksesnya. Itu lebih detail lagi loh, Lebih jangan sampai detail nggak lagi, hadir. ya. Ikuti video-video berikutnya ya. C. Cassandra Farah punya Instagram, Ada apa namanya, Ci? Cassandra CASSANDRA. Oke. .cia. .cia. Kalau Facebooknya, Ci? Nanti ngiler loh lihat foto-foto saya jalan-jalan terus. Biarlah foto-foto itu menginspirasi banyak orang, iya, bukan untuk sekedar kesombongan, tetapi itu bisa membantu kita semua untuk mencapai impian kita. Kalau Facebooknya, Ci? Facebook udah rada nggak aktif sih. Oke. Jadi bisa menghubungi nomor telepon yang tadi sudah saya sampaikan. Nanti saya akan klik deskripsinya, Cassandra.cia, untuk lihat Instagramnya. Anda bisa menghubungi. Kalau yang di Jakarta juga bisa menghubungi saya, guys, kalau yang di Surabaya. Oke, semoga sharing ini bermanfaat.